Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima salat subuh berjamaah yang kita laksanakan dan mencatatnya sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran memang mengajarkan doa untuk setiap ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Baru sesudah itu permohonan kedua agar yang sudah diterima itu dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Karena yang mencatat ini amal saleh atau bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, agar ibadah diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita semua, menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, penentunya, kuncinya cuma satu, yaitu niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan atau amal ibadah yang dilakukan seseorang itu sangat tergantung dengan niatnya. Ada yang menerjemahkan harus ada niatnya, karena niat itulah nanti yang menentukan. Ini disebutkan oleh Rasul dalam lanjutan hadis itu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan dari amal, dari ibadah, dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya yang sangat menentukan apakah jadi amal saleh, apakah diterima atau tidak, dan sebagainya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh biar yang beliau maksudkan itu jelas. Siapa yang berhijrah, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrah ke Madinah karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Karena hadis ini memang beliau sampaikan sesudah beliau hijrah ke Madinah. Lalu ketika itulah beliau mengatakan, siapa yang hijrah ke Madinah niatnya karena mentaati Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka amal hijrahnya, perbuatan hijrahnya adalah ilallahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya. Arti untuk Allah dan Rasulnya, maka itu akan diterima dan dicatat Allah sebagai amal saleh. Wa man kana hijratuhu ila imra'atin yankihuha aw dunya yuhibbuha,
Dan siapa yang niat hijrahnya karena untuk menikahi seorang wanita yang diharapkannya, atau karena mengharapkan kehidupan dunia yang aman dan nyaman, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka balasan hijrahnya hanya sekedar apa yang ada di hatinya itu. Yang karena ingin menikahi seorang wanita, dia tidak mendapat apa-apa dari Allah, dia hanya dapat menikahi wanita tersebut. Dan yang hijrahnya karena ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman di Madinah yang aman, maka dia pun juga tidak mendapatkan apa-apa dari Allah dan Rasulnya. Dia hanya mendapatkan kenyamanan hidup di dunia, tidak lebih dari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah niat. Karena itu agar kita dapat memahami niat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita dapat berniat yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka pada subuh hari ini ulun ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita mengetahui dan mengenali tentang niat itu. Dan yang ulun ambilkan adalah dari pendapat seorang ulama besar dahulu yang sangat dihormati di Timur Tengah. Nama beliau Abdullah bin Taimiyah, lalu lebih sering disebut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini merupakan salah satu ulama yang di pendapat beliau dipakai betul di ketarjihan Muhammadiyah, khususnya di pimpinan pusat. Di antara murid beliau yang cukup jauh dari beliau adalah As-Sayyid Sabiq, yang kita kenal menulis sebuah kitab namanya Fiqih Sunnah. Dan Fiqih Sunnah itu juga merupakan salah satu rujukan dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat muslim. Kenapa jadi Ibnu Taimiyah ini dijadikan salah satu pendapat yang diambil banyak sekali oleh ketarjihan? Karena cara berpikir Ibnu Taimiyah pada saat menjawab permasalahan persis seperti metode tarjih, persis seperti cara tarjih memecahkan suatu masalah. Yaitu yang pertama, beliau selalu mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan beliau sampaikan. Lalu sesudah segala ayat dan hadis yang bisa ditemukan untuk permasalahan itu beliau dapatkan, beliau juga tidak lupa untuk melihat bagaimana pendapat para ulama. Bagaimana ulama-ulama dahulu memahami ayat dan hadis tersebut. Sesudah itu yang terakhir, beliau menyaring pemahaman para ulama dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu dengan cara irfani. Cara irfani itu artinya bahasanya suara batin. Tapi yang dimaksud suara batin ini suara ketuhanan. Dan suara ketuhanan itu adalah ketaatan murni kepada Allah dan Rasulnya. Nanti dalam kita menelaah apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tentang niat, kita akan bisa mengetahuinya dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan masalah niat ini, Ibnu Taimiyah mengambil sebuah hadis, sekalipun beliau jelaskan hadis ini tidak terlalu kuat, cuma hadis ini didukung oleh hadis yang pertama tadi.
hadis ini berbunyi niat seseorang lebih utama daripada perbuatannya. Artinya ini walaupun hadisnya tidak terlalu kuat menurut beliau, tetapi semua ulama menyatakan memang keadaannya seperti itu. Beliau mencontohkan orang yang tidak melakukan sesuatu tetapi dia berniat untuk melakukan sesuatu itu, maka dia dapat balasan dari Allah. Sebaliknya seseorang melakukan sesuatu tapi tidak berniat. Maksud tidak berniat itu tidak berniat seperti niat yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, maka dia tidak dapat apa-apa dari yang dia lakukan. Umpamanya orang makan, tapi ketika makan dia tidak berniat dengan niat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Umpamanya yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya itu ketika kayak orang mukimin Mekah, muadzin kita ini kan lawas di Mekah. Waktu ulun di sana dahulu, orang mukimin Mekah itu lawas kada terdapat dua wadi. Ketika ada jamaah membawa iwak wadi, dijual sekilo 30 rial. 30 rial itu dan ini dikali 4.000, 120.000 sekilo. Tapi berapa? Karena lawas kadang memakan iwak wadi. Ya, jangan benar ini. Ini menunjukkan bahwa ketika dia makan dengan iwak wadi, niatnya adalah memuaskan liur. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah dan Rasulnya seperti hadis riwayat Bukhari tadi. Ada lagi hadis lain yang mendukung hal itu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkeinginan melakukan suatu perbuatan baik, hasanah, perbuatan baik, tetapi dia tidak jadi melakukannya, maka dia dicatat mendapat satu kebaikan. Jadi walaupun dia belum melakukan, baru ingin, hamba itu ingin, cuma keinginannya itu keinginan yang betul-betul akan dilakukan. Itu namanya hamba. Ada orang handak-handakan, asa handak ke anu aja, itu belum hamba, dan itu tidak yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi kalau hamba itu betul-betul mau melakukan dan dia sudah siap untuk melakukannya. Karena itu ibu-ibu kada perlu sarik kalau jangan laki asa hendak berbini pulang. Itu ada apa? Itu baru hamba, belum hamba. Tapi kalau sudah hamba, walaupun tidak terucap apa-apa, tapi di kantong ada gambar bibin yang lain yang kada pernah terpisah, nah itu baru disebut hamba. Betul-betul ingin. Nah itulah nanti yang dicatat oleh Allah. Niatnya apa? Dan sampai sekarang belum tahu niat yang betul menurut Allah dan Rasulnya untuk begini itu apa. Karena itu sampai dengan ini tidak tahu begini juga, karena belum tahu niatnya lagi. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini menurut Imam At-Tirmidzi hadisnya sahih. Bunyinya itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 golongan laki-laki. Ini
hanya beliau contohkan, tapi maksudnya juga termasuk perempuan. Beliau menyebutkan begini, Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki, ada seorang yang diberi Allah harta dan ilmu. Jadi dia ini punya harta yang banyak, punya ilmu pengetahuan yang banyak. Lalu dia melakukan ibadah dan semua perbuatan dalam hidupnya dengan harta dan ilmunya itu semata-mata dengan niat untuk taat kepada Allah. Hanya untuk taat kepada Allah. Dia membelanjakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Dia melakukan suatu perbuatan dengan ilmu yang diketahuinya hanya untuk taat kepada Allah. Lalu ada laki-laki kedua, Rasul melanjutkan, Allah memberinya ilmu, tetapi Allah tidak memberinya harta. Jadi ilmu pengetahuannya luar biasa, tapi dia miskin. Lalu orang ini berkata dalam hatinya, kalau aku bisa memiliki harta seperti orang yang disebut Rasul pertama tadi punya harta dan punya ilmu, maka aku pasti, karena Rasul menyebutnya dengan bahasa, kalau menurut kaidah bahasa Arab itu fi'lun madhi. Fi'lun madhi itu bahasa kita sudah, padahal belum, tetapi dia menyebutkan dengan bahasa sudah, pasti sudah kulakukan. Itu biasanya orang Arab menggunakannya untuk menunjukkan keinginannya yang sangat kuat, pasti begitu. Nah itu laki-laki ini mengatakannya, pasti aku akan melakukan seperti orang yang diberi Allah harta dan ilmu tadi. Dengan ilmunya dia menginfakkan, membelanjakan hartanya itu dengan niat untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu yang ketiga, dan Rasul melanjutkan, maka kedua laki-laki ini, yang satu tadi dapat harta dan ilmu dari Allah, yang dia gunakan kedua-duanya niatnya untuk mentaati Allah, dia menggunakan ilmu dan hartanya untuk mentaati Allah. Yang kedua tadi hanya dapat ilmu dari Allah, lalu dia gunakan ilmunya untuk mentaati Allah, dan ketika itu ada niat, ada keinginan kuat di hatinya, dengan dia mengatakan, kalau aku mendapatkan harta yang banyaknya seperti orang itu, pasti akan kugunakan seperti yang dia lakukan. Karena orang yang pertama tadi betul-betul menginfakkan hartanya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka dia berkata, pasti akan kugunakan harta itu seperti dia. Inilah yang disebut Rasul, kedua-duanya dapat ganjaran yang sama. Walaupun yang kedua tadi tidak ada mensedekahkan, menginfakkan hartanya seperti yang dilakukan laki-laki pertama, tapi ganjarannya sama. Rasul menyebut sawaun. Sawaun hari itu artinya sama sekali tidak ada perbedaannya. Kalau yang pertama itu dapat 100, yang kedua juga dapat 100. Hanya karena niat yang kuat. Lalu yang ketiga, Rasul melanjutkan, ada seorang laki-laki diberi oleh Allah harta dan dia tidak diberi ilmu oleh Allah. Dia kaya, tapi ilmu tentang ibadah kepada Allah nol, sedikit sekali. Lalu dia gunakan harta itu untuk maksiat kepada Allah. Dan ada pula seorang laki-laki, dia tidak diberi harta oleh Allah dan tidak pula diberi ilmu oleh Allah. Jadi yang ketiga tadi dapat
harta tetapi tidak dapat ilmu. Yang keempat, harta tidak ada, ilmu tidak ada. Lalu yang keempat ini berkata, kalau aku mempunyai harta seperti orang yang ketiga itu, maka aku pasti akan berbuat maksiat yang sama dengan dia. Keinginan yang kuat untuk berbuat maksiat, karena yang dia lihat itu contoh si kaya tapi maksiat dengan harta yang diberikan Allah. Maka Rasul SAW menyebut kedua-duanya mendapatkan dosa yang sama. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Karena itu tadilah, sekalipun hadis yang disebut Ibnu Taimiyah, niat seseorang itu lebih utama, lebih tinggi daripada perbuatannya, sekalipun ini hadisnya agak lemah, tetapi didukung oleh banyak hadis lain yang menunjukkan bahwa niat itu kunci utama perbuatan seseorang, apakah akan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Karena itu sedikit menyimpang, ketika tahun ini kita diberi jatah katanya 221.000 untuk menunaikan ibadah haji, dan ulun pernah mendapat informasi dari orang Kementerian Agama, rata-rata setiap tahun yang berhaji di Indonesia ini, se-Indonesia paling sedikit 50% adalah orang yang sudah berhaji. Paling sedikit 50%. Ini menunjukkan bahwa paling tidak 50% jamaah haji Indonesia itu adalah orang yang berhaji yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ulun hanya ingin menyampaikan, ulun tidak boleh dan tidak bisa mengingatkan, karena itu adalah hanya dari Allah dan Rasulnya. Ulun hanya menyampaikan bahwa ketika berhaji itu dikaitkan dengan niat. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, bolehkah niat berhaji itu setiap tahun?" Arti niat tadi kan betul-betul akan dilakukan. Bahasa kita, bolehkah berhaji setiap tahun? Itu bahasa niat sebetulnya. Rasul lama baru menjawab, dan kemudian beliau menjawab, haji itu cukup 1 kali seumur hidup. Artinya dari bahasa ini, niat haji yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya hanya 1 kali. Utsman bin Affan itu sekaya apa? Luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya, tapi tidak ada berita Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf setiap tahun berhaji. Karena memang Rasul menyampaikan seperti itu. Karenanya kalau ulun boleh saran, supaya niat berhaji bagi yang sudah pernah tetapi kembali berangkat, menurut tuntunan Nabi, niatnya yang benar menurut Allah dan Rasulnya itu hanya kalau niatnya berhaji yang kedua dan seterusnya itu untuk menghajikan orang lain. Kenapa? Karena waktu Rasul SAW melakukan ibadah haji yang pertama dan terakhir, pada saat beliau bersama para sahabat di Bir Ali Zulhulaifah, beliau ada mendengar seorang sahabat berniat, karena rupanya dia ucapkan niat itu, labbaik Allahumma an subrumah,
ya Allah, upenuhi panggilanmu untuk menghajikan subrumah. Dari bahasa hadis ini yang pertama yang ulun pahami, niat haji yang bagus itu adalah di hati ini dia mengatakan, ya Allah, hamba terima, hamba penuhi panggilanmu. Dan namanya itu lebih bagus daripada orang menyebut nawaitu berhaji. Karena kalau dengan bahasa ya Allah, hamba penuhi panggilanmu, insya Allah di hatinya itu keinginannya berhaji hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Kalau kita dipanggil umpamanya oleh Presiden ke Jakarta, insya Allah niat dia datang ke Jakarta itu hanya semata-mata untuk memenuhi panggilan Presiden. Tidak ada keinginannya, wah ini dipanggil Presiden ke Jakarta, apa anak perjalanan jangan ke Jakarta. Tidak, tetapi betul-betul ingin memenuhi panggilan Presiden. Karena itulah manusia. Jadi Rasul mendengar ada ucapan sahabat seperti itu, lalu Rasul bertanya, subrumah itu siapa? Karena Rasul tahu yang menyebutkan ucapan tadi namanya bukan subrumah. Sehingga sahabat tadi lalu menjawab, subrumah itu wahai Rasul kawan. Rasul kemudian memberikan petunjuk, karena itulah haji pertama yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi belum ada yang berhaji. Maka beliau bersabda kepada sahabat tadi, untuk tahun ini kamu dulu yang berniat haji. Tahun depan silahkan kamu berniat haji untuk subrumah. Hadisnya sahih. Jadi mengikuti hadis ini yang ulun tahu, agar niat haji itu diterima oleh Allah dan hajinya jadi amal saleh, apabila belum pernah berhaji, maka niatnya seperti para sahabat yang disebut Rasul tadi, mentaati Allah, memenuhi panggilan Allah. Kalau sudah berhaji, maka petunjuk Rasul, niatkanlah berhaji itu, ya Allah, hamba penuhi panggilan berhaji ini untuk menghajikan siapa? Terserah, dan tidak ada sama sekali tuntunan kalau ingin menghajikan itu bapak dahulu lawan keluarga sini. Aku lanjut, aku anak mengajikan almarhum abah situ, tidak ada tuntunannya. Karena urusan menghajikan itu bukan urusan manusia, itu adalah urusan dengan Allah. Jadi tidak ada sama sekali memerlukan pembicaraan dengan keluarga yang dihajikan, apalagi mencari mana ijazahnya. Kalau dia akan ditawing, sama sekali tidak ada hubungannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini dia haji yang kedua dan seterusnya. Karena seperti yang disebutkan dalam hadis sahih Tirmidzi tadi, niat itulah yang sangat utama. Dan niat itu artinya keinginan yang sangat kuat di hati untuk melakukan sesuatu, itu disebut niat. Maka menurut Ibnu Taimiyah, dengan maksud niat seperti itu, agar ibadah atau perbuatan apa saja yang dilakukan dicatat Allah, diterima Allah dan dicatatnya sebagai amal saleh, hendaknya orang ketika akan melakukan sesuatu dengan keinginan yang kuat tadi, selalu di hatinya adalah untuk mentaati Allah dan
Rasulnya. Nah, kalau ini yang akan dilakukan, barangkali ada satu hal kebiasaan yang setidak-tidaknya yang ulun lihat setiap hari Ahad, karena besok Ahad, di undangan perkawinan. Mohon maaf kalau apa yang ulun sampaikan ini kurang berkenan. Dari berpuluh-puluh kali dari dahulu sampai terakhir ulun ikut ke undangan perkawinan, sering melihat di atas meja itu makanan yang banyak tersisa di piring. Padahal semua orang sudah mengetahui itu namanya mubazir. Dan Al-Quran menyebutkan innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sangat tidak bagus. Orang-orang mubazir itu adalah ikhwan. Ikhwan itu kalau di Indonesia kan teman akrab. Arti teman akrab itu kesana kesini. Berarti Al-Quran Allah menyebutkan orang ini akan selalu diikuti oleh syaitan karena dia teman akrab. Sangat-sangat tidak baik. Dan setahu tidak ada kewajiban keundangan itu harus makan. Cuma sayangnya ini kalau boleh saran, di undangan itu sediakan kantongan plastik. Jadi kalau orang ada makan dia apa? Hanya ya. Urusan insya Allah ada saran. Ternyata ulun nggak saran. Dan waktu ulun di Jogja, kebiasaan orang Jogja banyak seperti itu. Jadi boleh disangui. Nah kita banyak juga ngomong gitu. Tapi barangkali itu lebih baik untuk mencegah terjadinya sisa-sisa makanan yang terbuang itu. Kalau itu menghilangkan barakah perkawinan, sangat disayangkan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah niat. Maka kalau boleh saran, ketika kita ke undangan, niat makannya apa? Kalau niat makannya adalah niat mengikuti Allah dan Rasulnya, Rasul sudah memberikan batasan. Kami ini, sabda Rasul, adalah orang yang tidak makan kecuali sudah lapar. Dan kalau kami makan, kami tidak pernah sampai kekenyangan. Jadi kalau bahasanya, ya ini lawas kada tetamu, sapat masin lawan kamar taruh, makan mana? Sudah kenyang, itu sebaiknya dihindari. Karena niat itu tadi. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi yang dikhawatirkan itu seperti riwayat Tirmidzi tadi, orang ketika ada memiliki harta atau tidak memiliki harta, lalu ada keinginan untuk maksiat. Seperti tadi, walaupun sudah sangat kekenyangan, tapi karena mengikuti selera, lalu dia tetap makan. Ulun hanya menyampaikan saja, kalau yang seperti itu dicatat oleh Allah maksiat, karena akan terjadi tadzir. Sangat disayangkan. Ini persoalan niat tadi. Jadi lalu Ibnu Taimiyah menyebutkan satu bahasa, siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan dia melakukannya sesuai dengan kemampuannya, yang menyebabkan dia tidak mampu menyempurnakan perbuatan itu, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sama dengan orang yang bisa melakukannya
dengan sempurna. Jadi dua orang yang sama-sama berniat untuk mentaati Allah, tapi yang satu ini tidak bisa melakukannya dengan sempurna, yang satu bisa melakukannya dengan sempurna. Menurut Ibnu Taimiyah dengan hadis-hadis tadi, kedua-duanya mendapatkan ganjaran yang sama. Si fulan bersedekah 100 juta, yang satu lagi mampunya hanya 10.000. Menurut Ibnu Taimiyah, dia tidak perlu merasa segan bersedekah 10.000, karena asal niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang 100 juta dengan yang 10.000 ganjarannya sama. Yang tidak bagus ujar yang 100 juta mungkin itu apa nanti 10.000 aja, karena pahalanya sama aja. Justru dengan ucapannya itulah sama-sama aja baik 10.000 aja, berarti dia tidak mentaati Allah. Karena apa? Jadi tidak disebut tidak mentaati Allah, karena Al-Quran menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia mampunya memang 100 juta, lalu karena mendengar bahasa ini turun jadi 10.000, berarti dia tidak mau melakukan sesuai dengan kemampuan. Itu yang merugikan dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali untuk subuh hari ini ulun cukupkan dahulu sampai di sini. Nanti di ujung pembicaraan ini memang ada yang disebutkan dalam ketarjihan, yaitu apakah niat itu diucapkan atau tidak. Dan barangkali karena kita di Indonesia ini dari dahulu yang paling berpengaruh itu adalah pendapat Syafi'iyah, bukan pendapat Syafi'i, mohon maaf, yang belum tahu Syafi'iyah. Kenapa jadi Syafi'iyah? Karena banyak pendapat Syafi'i yang tidak dipakai di Indonesia. Contohnya, yang tidak dipakai di Indonesia ini, ujar Imam Asy-Syafi'i, kalau orang menyandarkan rumah, lalu didiaminya rumah yang disandari itu haram, riba, itu Syafi'i. Tapi kalau Abu Hanifah boleh. Dan ternyata yang diikuti Abu Hanifah. Dan pendapat Abu Hanifah ini diambil oleh Syafi'iyah. Nah itu kenapa jadi mengatakan di Indonesia ini Syafi'iyah. Nah di antara yang dilakukan oleh Syafi'iyah di Indonesia ini, dan tadi belum sebutkan ada kemungkinan di kalangan warga perserikatan pun sama, karena memang dipengaruhi oleh Syafi'iyah. Dalam pendapat Syafi'i yang diaminkan oleh Syafi'iyahnya, Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengatakan bagus kalau niat itu diucapkan, lalu namanya lafaz niat. Itu yang kalau salat mereka Syafi'iyahnya usli, bila puasa nawaitu shauma badin. Kalau di miqat mau berhaji, ayo sama-sama nawaitu hajja wal umrata lillah. Nah itu namanya lafaz niat, diucapkan. Menurut Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun tuntunan dari Rasul
bahwa niat itu diucapkan. Sekaligus Nabi juga tidak ada melarang kalau ada orang mengucapkan. Seperti tadi sahabat yang bibir Ali mengucapkan labbaik Allahumma an subrumah. Nabi mendengar karena pasti diucapkan. Tapi Rasul tidak mengomentari pengucapan itu, sekaligus tidak ada mengajarkan. Maka kata Ibnu Taimiyah, ketika itu tidak diajarkan Rasul, tidak dicontohkan Rasul, yang paling aman, karena kita ini kan nanti di akhirat ditanya, ya repotnya di situ. Dan ditanyanya satu persatu, nggak bisa rombongan satu masjid Al-Furqan ditanya, lalu satu jadi juru bicara, nggak bisa. Satu persatu dipanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Maka menurut Ibnu Taimiyah, kalau ingin pasti tidak ditanya, ingin pasti tidak ditanya di akhirat nanti, sebaiknya seperti Rasul, tidak pernah Rasul mengucapkan niat. Dan itulah yang disebut dalam tarjih. Karena cara tarjih itu seperti itu, bukan menyalahkan orang lain, cuma tarjih menyampaikan kepada warga perserikatan, menurut tarjih yang paling aman itu niat apa saja, niat salat, puasa, zakat, haji, dan macam-macam itu tidak pernah dilakukan, diucapkan oleh Rasul, maka sebaiknya juga tidak usah diucapkan. Itu bahasa tarjih, supaya nanti di akhirat insya Allah tidak akan ditanya, karena tidak menyampaikan. Arti talafuz itu, lafaz itu diucapkan. Diucapkan itu berarti ada kedengaran. Kalau dalam hati itu namanya bukan diucapkan. Nah, apakah kalau begitu niat itu bagusnya menurut tarjih diucapkan dalam hati? Karena tadi kan kalau diucapkan dengan suara, tarjih menyampaikan tidak usah, karena tidak ada tuntunan dan contoh dari Rasul. Kalau dalam hati, aku berniat salat subuh 2 rakaat. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain belum sampaikan bagaimana petunjuk-petunjuknya seperti yang diambil oleh Ibnu Taimiyah dan Taimiyah. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada subuh hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kesimpulannya adalah mari kita berniat di dalam hati melakukan semua apa saja yang kita lakukan hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Karena hanya niat seperti itu yang diterima Allah ibadahnya dan dicatatnya sebagai amal saleh semua orang. Dan tadi catatan dari Ibnu Taimiyah dan ketarjihan, yang paling bagus itu, yang paling tepat itu adalah tidak usah diucapkan dengan mulut. Bukan berarti tarjih dan Ibnu Taimiyah mengatakan yang diucapkan itu bid'ah atau salah. Sama sekali tarjih tidak ada mengatakan itu. Karena tadi bahasanya hanya yang paling aman, yang paling selamat. Ketika tidak ada contoh dari Rasul, maka hendaknya juga orang tidak mengucapkan dengan mulut. Wallahu a'lam bishawab. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari situ.